Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlanda Una dengan NIM 21105-2018 kelas 4A PGMI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Video ini berisi tentang langkah-langkah membuat data statistik sampai di grafik poligon dan grafik histogram. Nah, berikut langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu membuat data statistik. Nah, saya mengambil data dari angka 52 sampai yang terbesar yaitu 72. Nah, yang pertama yaitu membuat data statistik di Excel, yaitu yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian run between, kemudian masukkan nomor yang terkecil yaitu 52, kemudian titik koma, kemudian 72. Nah, di dalam kurung, kemudian enter. Setelah itu muncullah angka dan kita blok sampai di bawah, sampai 5 urutan ke bawah, kemudian 10 urutan ke samping kanan. Nah, jadilah data statistik yang sudah kita dapat. Kemudian kita salin data statistik tersebut di Word. Setelah itu kita menyusun angka dari angka terkecil sampai angka terbesar, yaitu dari angka 52 sampai angka 72. Nah, setelah selesai disusun dengan baik, kemudian kita menghitung rentang jangkauan. Nah, yaitu dimana rumusnya yaitu R sama dengan X max kurang X min. Nah, X max di sini yaitu 72 dan X min di sini yaitu 52. Nah, 72 dikurang 52 sama dengan 20. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung banyaknya kelas. Nah, rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, kemudian sama dengan 1 tambah 3,3 log N itu yaitu log, kemudian N itu adalah angka data yang kita buat. Karena saya membuat 50, maka N di situ adalah 50. Kemudian log 50 sama dengan 1,70. Kemudian 1 tambah 3,3 kali 1,70. Nah, sama dengan berikutnya 3,3 dikali 1,70 mendapatkan hasil 5,61. Kemudian ditambah 1 tambah 5,61 sama dengan 6,61. Nah, kita bulatkan angka tersebut. Karena angka tersebut melebihi 6,61 itu melebihi 50, maka kita bisa bulatkan menjadi 7. Oke, kemudian kita menghitung interval kelas. Nah, rumusnya yaitu I sama dengan rentang R bahagi banyaknya kelas. Nah, rentang kan kita sudah dapat yaitu 20, kemudian banyaknya kelas yaitu 7. Nah, 20 dibahagi 7 sama dengan 2,85. Nah, bisa kita bulatkan menjadi 3 karena 2,85 sudah melebihi dari 2,50 ke atas, maka bisa dibulatkan menjadi 3. Kemudian kita menghitung frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, di sini ada angka yang paling terkecil yaitu 52 dan yang paling terbesar adalah 72. Kita menghitung satu kelas berapa frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, kalau interval frekuensi kan ada
di datanya itu ada 52 ada berapa sampai 54. Kalau di data yang berurutan 52 ada 4, kemudian 53 ada 2 jadi 6, kemudian 54 ada 3 berarti jadi 9. Nah, frekuensinya 9. Kemudian sampai di angka 72 kita hitung frekuensinya. Nah, sebelum itu kita menghitung interval kelas yaitu 3, 52, 53, 54. Nah, intervalnya ada 3, jadi 52 sampai 54. Nah, frekuensinya ada 9. Begitulah sampai di kelas 7. Sampai di kelompok yang ke-7. Kemudian bentuk tabel, kita membuat bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti yang kita sudah mencari frekuensinya, maka kita membuat tabel distribusi frekuensi yang seperti pada gambar ini. Baik, kemudian kita membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada batas nyata, nilai tengah, relatif, frekuensi kumulatif bawah, frekuensi kumulatif atas, dan frekuensi relatif kumulatif. Nah, batas nyata ini kita akan menghitungnya pakai rumus batas bawah itu dikurang 0,5, kemudian batas atas ditambah 0,5. Nah, di sini kan ada interval frekuensi punya saya, yaitu batas bawahnya 52, kemudian dikurang 0,5 sama dengan 51,5. Kemudian batas atas yaitu 54 ditambah 0,5 sama dengan 54,5. Nah, begitulah seterusnya cara membuat batas nyata. Kemudian nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kita ambil rumusnya, yaitu B batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, batas bawah di sini yaitu kita ambil yang di batas nyata, yaitu 51,5 batas bawah tambah batas atas 54,5, mendapat jumlahnya, kemudian dibagi 2, nanti jumlahnya mendapat 53. Nah, begitulah seterusnya kita membuat menjumlahkan nilai tengah. Kemudian relatif. Relatif di sini kita dapatkan dari nilai frekuensi atau nilai absolut dibahagi dengan nilai total, yaitu 50, nilai total data yang di frekuensi 50, kemudian dikali 100. Akan kita dapatkan nilainya yaitu 18. Punya saya kan 9 dibahagi 50, kemudian kali 100 sama dengan 18. Nah, begitulah perhitungan dari data relatif sampai seterusnya. Kemudian frekuensi kumulatif bawah. Nah, frekuensi kumulatif bawah ini kita ambil dari angka bawah frekuensi yaitu 8, kemudian ditambah di atasnya 4. Nah, hasilnya 12. Nah, kemudian 12 ditambah 5 hasilnya jadi 17. Begitulah seterusnya sampai kita mendapatkan angka 50. Kemudian frekuensi kumulatif bawah. Frekuensi kumulatif bawah kita ambil nilai dari atas frekuensi yaitu 9. Nah, 9 itu kita tambah 5 menjadi 14. Kemudian 14 kita tambah 7, maka dapat 21. Nah, begitulah cara perhitungan frekuensi kumulatif atas sampai kita dapat di angka 50. Kemudian frekuensi relatif kumulatif. Di sini kita ambil di nilai relatif yaitu 16. Nah, 16 ini kita tambah dengan 8 akan mendapatkan angka
24. Nah, kemudian 24 tambah 17 akan dapat nilai 34. Nah, begitulah cara menghitung frekuensi relatif kumulatif sehingga kita mendapatkan di paling atas yaitu angka 100. Kemudian kita akan menghitung grafik poligon. Nah, di sini kita akan membuat garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini kita akan menaruh nilai dari nilai tengah yaitu 53, 56 sampai seterusnya di nilai tertinggi yaitu nilai 71. Kemudian di sumbu X kita akan menaruh nilai frekuensi dari terkecil sampai terbesar yaitu nilai dari 4, 5 sampai angka terbesar yaitu 12. Nah, di sini kita akan memberi titik-titik pada angka-angka. Kalau 53 angkanya terdapat di 9. Nah, kita akan menaruh titiknya di antara angka 9 dan 53. Kemudian angka 56 kita akan memberi titik di 56 terdapat di angka 5, maka kita akan memberikan titik di antara angka 5 dan 56. Nah, begitulah seterusnya sampai di angka 71 dan angka 8, di antara angka 8 dan angka 71. Kemudian kita akan membuat garis atau membuat grafik dari titik di antara angka 8 dan angka 53, kemudian sampai garis di angka 71 di garis antara angka 71 dan angka 8. Nah, begitulah cara membuat grafik poligon. Kemudian grafik histogram. Nah, grafik histogram ini kita akan buat dengan cara kita akan membuat garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini kita akan menaruh yaitu nilai batas nyata dari nilai 1,5 sampai 54,5 itu di sumbu Y, kemudian sampai di angka 59,5 sampai 72,5. Nah, di sumbu X itu tetap yaitu nilai frekuensi dari angka 4 sampai angka tertinggi yaitu angka 12. Kemudian kita akan membuat grafik tabel histogram yaitu dari angka 51,5 sampai angka 54,5 itu kita cari di mana titik letaknya yaitu di angka 9, garis angka 9. Kemudian 54,5 sampai 57,5 di angka 5. Nah, kemudian kita buat tabel lagi di angka 5. Nah, begitulah caranya kita membuat grafik histogram. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang data statistik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.